Kita mulai saja acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Kelima dalam rangka kegiatan rutin komunitas belajar atau Pombel SDN 75 Bengkulu Tengah. Dalam rangka kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJK. Tidak lupa pula kita beri salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat inilah kita dilimpahkan rahmat Islam sehingga kita dapat menikmati dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang sampai saat ini kita rasakan. Baiklah, yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Negeri 75 Bengkulu Tengah, yang kami hormati Dewan Guru SDN Negeri 75 Bengkulu Tengah. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan kita hari ini dalam rangka kegiatan rutin komunitas belajar atau Pombel SDN 75 Bengkulu Tengah dalam rangka kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL destinasi PKG PJK. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga yang kata sambutan itu akan disampaikan oleh kepala sekolah atau ketua Pombel sekaligus membuka presentasi PKG hari ini. Yang ketiga inti ini presentasi rencana tindak lanjut atau RTL yang destinasi PKG PJK dalam komunitas belajar SDN 75 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Rozi Afrizal SPD. Yang keempat doa, yang kelima untuk menyingkat waktu menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu acara yang kedua kata sambutan. Kata sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 75 akan melalui Ketua Pombel sekaligus membuka presentasi PKG hari ini. Kepada Kepala Sekolah atau Ketua Pombel kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 75 Bengkulu Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN 75 Bengkulu Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul di sini. Kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan serta keberkahan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan rutin kita, ya walaupun tidak secara rutin sekali, tetapi alhamdulillahnya Pombel kita ini mampu berjalan dan bertahan hingga sampai saat ini. Salawat beriring salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana berkatnya lah kita mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamnya seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Pertama-tama terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit kata sambutan dan sekaligus membuka acara Pombel kita pada hari ini.
Nah, kebetulan pada kompul kita atau kegiatan kompul kita pada hari ini bertepatan dengan kompul yang diadakan oleh guru PJOK kita, ya, karena biasanya kalau di kegiatan kompul kita itu membahas tentang pembelajaran yang berada di lingkup guru kelas atau di mata pelajaran umum. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang yang berada dalam lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, yang sudah sama-sama kita ketahui beberapa waktu lalu, guru PJOK kita itu telah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK yang kurang lebih diadakan selama ada yang daring dan ada yang luring. Nah, yang daring itu sekitar berapa? 2 bulan ya, ya sekitar kurang lebih 2 bulan sudah melakukan kegiatan daring, kemudian ditambah lagi dengan kegiatan luring yang kurang lebih selama 1 minggu. Nah, dari kegiatan itulah kemudian ada kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut. Yang tindak lanjut tersebut itu pembebasan di sekolah masing-masing. Nah, salah satunya adalah kegiatan yang kita lakukan pada kegiatan kompul hari ini, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang telah diadakan oleh Pak Rodi beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian alhamdulillahnya hari ini cukup banyak yang hadir, ya, walaupun tidak semua. Kita memaklumi mungkin ada beberapa dari rekan kita yang berhalangan hadir atau ada kegiatan di luar. Kita memaklumi, dan untuk yang kita yang hadir, mari kita sama-sama menjaga kekompakan dari keluarga besar SD 75 ini. Kemudian mari juga kita bersama-sama melalui wadah komunitas belajar ini kita saling sharing, saling berbagi info atau saling berbagi pengalaman, atau bisa jadi berbagi pembelajaran. Karena saya sendiri yakin masing-masing dari kita itu mempunyai kelebihan atau mungkin pengalaman yang teman kita mungkin belum dapat yang pengalaman yang sudah kita dapat. Nah, di wadah kompul inilah kita sesama guru bisa melakukan sharing atau bertukar pikiran, mungkin bisa tentang masalah pembelajaran atau masalah administrasi atau masalah tentang bimbingan konseling. Mungkin ada anak didik kita yang mungkin mempunyai keistimewaan dari yang lain, bisa kita sharing bagaimana cara mengatasinya, atau yang lain mungkin bisa sharing seperti apa keberhasilan dari kawan kita tentang menghadapi murid yang mendapat keistimewaan tersebut, ya. Jadi di sini kita sebut keistimewaannya karena dari setiap anak itu bukan ada anak nakal, anak bodoh, atau anak yang pintar. Karena kita sebut keistimewaan, mungkin ada yang sedikit hiperaktif atau ada yang mungkin seperti di kelas 1 itu ya, ada satu anak yang istimewa yang memerlukan perhatian lebih, itu bisa kita sharing-sharingkan di sini, bisa kita diskusikan, atau bisa tentang inovasi pembelajaran ke depan. Mungkin ada yang sudah mengikuti pelatihan, atau mungkin sudah ada yang memiliki pengalaman tentang inovasi pendidikan yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, di dalam kompul inilah wadah yang ada atau yang bisa menampung kegiatan kita supaya kita bisa bertukar pikiran, bertukar mungkin pengalaman. Nah, jadi saya berharap bagi Bapak Ibu jangan ragu atau jangan malu ketika ingin menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan gagasannya atau menyampaikan ide atau bertukar pengalaman kepada kita, karena memang kompul itu adalah sarana atau wadah dalam menampung kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Gitu. Kemudian dalam kegiatan RTL ini
nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Rozi sebagai pemateri kita hari ini. Ya, mungkin ini ilmu yang dia dapat selama pelatihan kurang lebih 2 bulan ini. Nah, saya berharap untuk kepada saya juga pribadi, kita bisa menyimak penjelasan dari Pak Rozi nantinya, sehingga kita bisa menemukan informasi atau pengalaman baru yang didapat dari Pak Rozi, yaitu pengalamannya. Karena walaupun ini tentang PJOK, kita sebagai guru kelas juga wajib kita atau harus tahu juga tentang pembelajaran PJOK itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka atau kegiatan tombol atau RTL rencana tindak lanjut PKG PJOK ini secara resmi saya buka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kumpul Lima yang telah menyampaikan sekaligus membuka presentasi PKG hari ini. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu yang ketiga, inti. Dalam acara inti ini, presentasi rencana tindak lanjut atau RTL destinasi PKG PJOK yang akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Rozi Afrizal SPD. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada hari ini, Bapak Ibu Guru, saya ditugaskan oleh pihak Balai Guru Penggerak untuk mempresentasikan RTL, yaitu tugas rencana tindak lanjut. Berhubung karena keadaan kondisi sekolah kita lagi mati lampu, sehingga slide-nya tidak bisa saya tampilkan. Jadi mungkin saya paparkan saja melalui laptop ini. Mohon kiranya sudinya Bapak Ibu Guru untuk menyimak. Yang pertama itu untuk RTL tugas rencana tindak lanjut yang disusun oleh saya sendiri, Rozi Afrizal, sebagai guru PJOK, yaitu tentang pembahasan komunitas belajar sekolah KBS yang bertema berprestasi tiada henti. Yang judul program kegiatan yang saya ambil itu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dengan temanya Bangunlah Jiwa dan Raga. Topiknya adalah di sini saya mengambil olahraga permainan tradisional. Banyak olahraga tradisional yang bisa kita kembangkan nanti dalam presentasinya nanti di bulan atau Desember atau di sudah awal ajaran baru. Yang ketiga itu latar belakang dari RTL ini. Yang pertama adalah dalam era digital yang serba cepat, penting bagi kita untuk kembali menghargai warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Salah satu cara yang efektif adalah melalui penyelenggaraan olahraga permainan tradisional. Kegiatan ini dilakukan bermaksud untuk menambah aktivitas kebugaran siswa dan bisa menjadikan siswa lebih senang dan gembira. Merupakan kegiatan sesuai dengan voice, choice, dan ownership, serta mengembangkan berbagai keterampilan gerak pada siswa. Adapun pengembangan konteks program dengan elemen sebagai berikut. Yang pertama, 1. Karakteristik sekolah atau komunitas belajar, yang dimana di sini terdiri dari ukuran sekolah, keberagaman siswa, minat dan bakat siswa, fasilitas yang ada di sekolah kita ini, dan dukungan dari guru baik dari wali murid yang ada ya. Yang kedua itu adalah hasil pemetaan aset. Hasil pemetaan aset yang saya lihat itu aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset sosial, aset lingkungan dan aset alam politik, agama dan budaya. Yang ketiga itu menghubungkan konteks dengan program.
yang terdiri dari memilih permainan tradisionalnya apa nanti. Kita pilih atau bawa sodor atau misalnya bakpia atau lain sebagainya. Yang kedua itu membuat jadwal kegiatan program tersebut, membagi tugas-tugas, memanfaatkan aset yang ada, mengembangkan materi pembelajarannya. Yang selanjutnya itu tujuan program RTL ini yaitu mengembangkan visi PJOK yang berpihak pada peserta didik dan mendukung pertumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri mereka dalam konteks olahraga permainan tradisional. Visi guru PJOK ini terdiri dari berpusat pada peserta didik, membudayakan partisipasi yang aktif, menghormati keanekaragaman, membangun kepemimpinan, melestarikan budaya, dan implementasi visi dan visi dalam praktik ini yaitu memberikan kebebasan memilih, memfasilitasi proses kreativitas, menciptakan suasana yang kolaboratif, memberikan umpan balik yang konstruktif atau konstruktif itu yang membangun ya. Yang terakhir itu mengevaluasi program secara berkala. Adapun capaian ketercapaian indikator dan langkah-langkah aksi. Contoh capaian, salah satunya itu peningkatan partisipasi aktif siswa. Indikator ketercapaiannya itu keaktifan siswa dalam setiap kegiatan minimal itu 80%. Jumlah ide yang diberikan siswa dalam merencanakan acara meningkat dan peningkatan kerjasama siswa. Langkah-langkah aksinya melibatkan siswa dalam semua tahap perencanaan dan pelaksanaan, membentuk kelompok kerja siswa yang bertanggung jawab atas tugas yang spesifik. Dan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Satu yang pertama itu program yang dibuat adalah program co-kurikuler. Kedua itu skala program kelas 5. Target yang diharapkan siswa menjadi senang sesuai dengan voice, choice, dan ownership sehingga bisa membentuk karakter yang menuju kepada olahraga prestasi. Yang ketiga itu program ini akan dilakukan dalam 2 pekan atau 2 minggu kedua awal tahun depan rencana saya, karena kalau tahun ini mungkin sedikit lebih ribet karena kita mau memasuki ujian ya Pak. Berdasarkan pemetaan aset anggota komunitas belajar yang dapat dilibatkan dalam program ini, pertama peserta didik yaitu siswa sebagai pelaku utama yang terlibat dalam berbagai tugas. Kedua yang pasti guru PJOK sebagai koordinator utama, guru mata pelajaran lain seperti guru bahasa Indonesia, IPAS, atau mencakup semua itu yaitu guru kelas yang tepatnya kalau di sekolah dasar dapat memberikan dukungan materi, keahlian, dan peran. Yang ketiga tentunya kepala sekolah dan wali murid, yaitu kepala sekolah itu dapat memberikan bantuan finansial, sedangkan wali murid dapat membantu dalam penyediaan konsumsi berupa makanan dan minuman atau menjadi penonton pada acara tersebut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah itu sumber daya manusianya, sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber lingkungan alam, sumber sosial, dan lain-lain. Rencana dan evaluasinya itu sasaran evaluasi peserta didik, yaitu meningkatkan partisipasi, minat dan pengetahuan tentang permainan tradisional, peningkatan keterampilan sosial, efektivitas pelaksanaan program. Kendala yang dihadapi adalah dalam perbaikan. Alat pengumpulan data itu berupa kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi Bapak Ibu, yang pertama adalah kurangnya minat siswa untuk berpartisipasi. Kedua itu keterbatasan dana, karena dana ini paling sangat menentukan dalam acara kegiatan tersebut. Yang ketiga itu kurangnya waktu persiapan. Keempat, cuaca yang tidak mendukung, karena hari ini kita tidak dapat prediksi ya. Cuaca itu kadang panas, kadang hujan. Solusinya yang pertama adalah membuat kegiatan yang menarik, menantang, melibatkan siswa dalam perencanaan, dan beri penghargaan pada siswa yang aktif atau reward. Yang kedua, mencari sumber dana lain dari sekolah, seperti mengumpulkan donasi sukarela dan sesuaikan dengan skala dana yang ada. Yang terakhir, memulai perencanaan dari jauh-jauh hari, sehingga kita tidak seperti mau ini gali lubang dulu ya. Jadi kita rencanakan sebelum jauh-jauh hari. Kata kunci keberhasilan dalam program ini itu dalam kegiatan harus melibatkan semua anggota komunitas belajar dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini sejalan dengan konsep komunitas belajar yang intinya menekankan pada kolaborasi dan partisipasi kepemilikan bersama. Mungkin itu saja penyampaian dari presentasi RTL yang saya buat, khususnya RTL PJOK untuk pengembangan
Kombal belajar khususnya untuk PJOK. Begitu Pak Bapak Kepala Sekolah, keterangan dari saya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada materi hari ini kita menyampaikan rencana tindak lanjut atau RTL diskriminasi kita kebetulan di kumpul belajar di SD 75 sendiri ya. Kita yang mempelajarinya tuan rumah. Kemudian acara berikutnya yaitu penutup. Oke, baiklah kepada sekolah dan dengan guru, marilah kita tutup acara ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, dengan berakhirnya acara ini saya selaku pembawa acara bila ada salah dan mohon maaf. Dalam acara kegiatan kita hari ini yaitu rencana kegiatan RTL Imajinasi PKK PJOK dalam kumpul komunitas belajar SD 75 Bengkulu Tengah saya nyatakan ditutup. Terima kasih kepada kepala sekolah, tokoh materi dan dewan guru semuanya. Dengan ini acara kita berakhir sampai di sini. Mungkin ada kesempatan yang lain, mungkin guru yang lain yang dapat mengikuti atau mengikut arahan atau belajar kepada pemateri kita karena beliau ini sudah berpengalaman kan sudah melaksanakan. Mungkin ke kawan-kawan yang lain mungkin nanti ada yang mendapatkan gilirannya. Jadi nanti ya bolehlah kita bertanya kepada beliau untuk berbagi pengalaman. Nah itu saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.